dengan siswa, Oke, mengecek siap. kesiapan pelajar peserta didik, Assalamualaikum Bu memberikan Farida. konsepsi, menyampaikan Ya, tujuan saya pembelajaran. mau minta bantuan nih sama Bu Farida. Kemudian setelah Oh, dengan senang hati Ibu. Ada apa? Apa yang Ada saya bisa waktu bantu? ya? masuk di kegiatan Insya Allah ada. Sedang break ini kebetulan. Tentang murid saya. Jadi Iya. gini Bu Farida, kalau cukup saya ini sudah berapa bulan mengajar, Ya. tapi masih beberapa anak murid saya yang kesulitan memahami materi IPA. Saya bingung Oh iya. bagaimana lagi ini menghadapi mereka. Padahal Iya. ingat saya sudah melakukan banyak hal. Mulai dari memotivasi mereka, memberikan mereka materi-materi dalam bentuk video yang umum, sampai akhirnya pakai PPT atau Canva gitu. Nah, menurut Bu Farida bagaimana ya menangani ini semua? Oh begitu Bu Ningsi, baik. Bu Ningsi harapannya apa ya dari pembicaraan kita hari ini? Iya, saya sih tujuannya apa nih yang diharapkan? Saya sih punya harapan anak ini, oke lah dia tidak paham semuanya dalam satu materi gitu ya, tapi ada lah yang nyangkut di kepala dia. Jadi jangan sampai satu tujuan pembelajaran ini dia benar-benar gak ada yang paham. Sebetulnya saya pengennya sih seperti itu aja gitu. Nah, menurut Bu Farida saya harus bagaimana lagi ya kira-kira? Oke. Bu Ningsi tadi saya sudah menangkap. Jadi Bu Ningsi mengharapkan dari pembicaraan kita ini terkait dengan murid Bu Ningsi itu meskipun tidak semuanya tercapai tujuannya, tapi setidaknya ada ya yang nyangkut ya dari tujuan pembelajaran yang ingin dicapai seperti itu ya. Karena kan memang berbagai cara tadi sudah Bu Ningsi coba lakukan gitu kan. Masih belum gitu kan, masih belum terlihat hasilnya. Betul seperti itu Bu? Iya betul sekali. Baik. Karena saya sadar ya anak murid saya itu kan beragam gitu ya, tapi setidaknya ada yang nyangkut deh gitu. Jangan sampai kebleng banget, kan kasihan gitu kan. Iya. Baik. Tadi Ibu menyampaikan ini di muatan pelajaran IPA ya Bu ya? Untuk SMP ya Bu? SMP. Ini berapa murid nih Bu yang mengalami trouble seperti ini? Aduh lumayan, ada 10 orang. Iya. Udah kurang aktif, doyan ngobrol, luar biasa ini. Seandainya bisa dibuat kurang aktif sama doyan ngobrol ya Bu ya? Iya. Nah, saya butuh konfirmasi juga nih Bu Ningsi. Tadi Bu Ningsi itu bingung dalam kondisi seperti apa nih? Bingungnya itu bisa diceritakan lebih lanjut tidak? Kebingungan Bu Ningsi apa sih? Bingungnya kira-kira saya harus bagaimana lagi ya menghadapi mereka? Apa saya mengubah cara ngajar saya, atau saya mulai dulu dari komunikasi saya dengan anak murid? Mungkin sebetulnya dia masih berat dengan pelajaran saya gitu. Baik. Oke Bu Ningsi. Tadi Bu Ningsi sampaikan Ibu itu udah media aja sebenarnya sudah Ibu lakukan dengan beberapa media ya Bu ya, video, PowerPoint, terus Canva gitu ya. Tapi beberapa murid ini yang bisa sampai 10 orang ini masih belum nyangkut gitu ya di tujuan pembelajaran, ada satu poin indikator pun ya yang sampai seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, tadi Bu Ningsi menyampaikan juga kebingungannya itu apa harus ganti cara komunikasi atau gaya mengajar seperti itu ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga ada beberapa latihan. Kalau saya analisis mengenai trouble-nya Bu Ningsi terkait murid ini, Ibu sudah menganalisis, apakah Ibu sudah menganalisis mengenai gaya belajar mereka? Oh iya, saya harus analisis dulu ya. Kalau 11 udah, kalau 11 emang tipikalnya kinestetik kalau 11. Tapi jujur saya belum mendalam ini tentang mereka, karena mereka senang main game gitu kan. Nah begitu. Ya. Sebenarnya ini. Nah
Sebenarnya dari yang tadi Bu Ningsih sampaikan, Mulai lagi dari berarti bisa ya untuk pembelajaran berikutnya masuk ke berlanjut antara yang tadi belum Bu mencoba. sendiri karena permasalahan kaji lagi. Sehingga kalau di sini Mereka ada betul seperti itu Bu. sama Oh gitu. Menurut Ibu, kedua, sebenarnya. Menurut Ibu rencana yang Ibu lakukan ke depannya bagaimana? bagaimana, Ana? Ya, rencananya mungkin saya agak lebih fokus ke mereka gitu ya. Itu rencana saya supaya dari awal mereka menyadari bahwa mereka itu diperhatikan. Mungkin itu yang akan saya lakukan terlebih dahulu. Sehingga nanti Nah, terus sebelum masuk materi mungkin saya akan pendekatan secara personal terlebih dahulu. Nah, itu menurut Bu Farida bagaimana apa yang saya lakukan tersebut? Ya, saya setuju dengan yang tadi Bu Ningsih sampaikan ya. Jika media sudah kita lakukan berbagai cara, saya setuju dengan apa yang Bu Ningsih akan rencanakan ke depannya, yaitu fokus terhadap mereka dalam artian menganalisis mereka, ditinjau dulu dari gaya belajar. Karena tadi Bu Ningsih sampaikan ke saya juga, mereka kurang aktif terus doyannya ngobrol. Siapa tahu media yang Ibu sampaikan terkait dengan video, PowerPoint, Canva itu kan masih dominan dengan auditori visual ya Bu ya. Ya, betul. Bisa digarap lagi lanjut ke lebih ke kinestetiknya Bu, karena jika Ibu menelisik lebih lanjut ternyata gaya belajar mereka kinestetik, anak kinestetik memang lebih senang bergerak seperti itu. Jika materi IPA-nya bisa untuk dilakukan bermain peran atau apa, untuk kelompok kinestetik bisa Bu itu dilakukan untuk mereka, diterapkan untuk mereka. Jadi tidak semuanya harus merata cara penyerapan materinya di dalam kelas. Jadi bisa dibuat kelompok berdasarkan gaya belajar seperti itu Bu. Itu saya setuju tadi dengan Ibu Ningsih. Kemudian yang Ibu juga akan rencanakan terkait dengan pendekatan personal. Nah itu juga saya setuju karena kan memang pendekatan personal itu untuk kita mengetahui ya lebih dalam kesiapan belajar mereka gitu, kebutuhan belajar mereka karena memang ragam murid kita itu beragam ya Bu ya. Jadi jika kita melakukan pendekatan personal itu lebih bisa kita menggali karakter murid, jadi membantu mereka untuk mempersiapkan belajar mereka agar kita bisa mencapai tujuan pembelajaran gitu. Seperti itu Ibu, saya sependapat dengan Ibu tadi yang akan Ibu rencanakan. Kemudian untuk melakukan rencana ini nih, kira-kira akan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, rencana yang tadi seperti saya udah katakan, saya sebelum masuk pembelajaran saya fokus dulu sama mereka gitu ya. Menjalin dulu kali ya komunikasi dengan mereka. Saya jadi ada ide ya. Nah, mereka itu sebetulnya sukanya seperti apa. Lalu kita mulai itu ya pendekatan secara personal, baru nanti kita perhatikan lagi di dalam kelas khusus buat mereka-mereka. Nah, mungkin saya juga akan pancing mereka untuk ada aktivitas yang lebih buat mereka. Mungkin seperti itu, karena itu tadi, karena mereka kinestetik dan suka dengan HP, mungkin dengan jalan menggunakan HP mereka semaksimal mungkin kita arahkan, mungkin mereka akan berubah dan akan apa istilahnya bisa berkolaborasi dengan teman-teman. Mungkin seperti itu rencana saya ke depan. Ya, mantap Bu Ningsih. Semangat. Saya support. Ini untuk menjalankan rencana Ibu mengenai tanggung jawab yang harus Ibu lakukan. Ya, untuk membantu Ibu mengingatkan track-track yang harus dilakukan terhadap murid Ibu ini, siapa yang bisa membantu Bu? Saya tetap meminta salah satu teman yang suka memberi perhatian lebih kepada mereka. Jadi ketika saya ada kesibukan kan ada beberapa anak murid di kelas yang menghandle supaya anak murid bisa tetap menjalankan keyakinan positif di kelas. Nah, mungkin akan saya bantuan mereka. Terus saya juga akan meminta bantuan beberapa guru. Nah, apakah anak-anak ini ada perubahan nggak nih pembelajarannya? Jadi saya tidak fokus hanya pelajaran saya, tapi juga fokus pada pelajaran-pelajaran yang lain supaya tidak tidak jomplang gitu ya. Mungkin seperti itu ke depannya saya. Baik Bu Ningsih, berarti saya review tadi untuk membantu Ibu menjalankan rencana aksi Ibu itu, Ibu akan meminta bantuan murid
satu kelas dengan mereka untuk mengingatkan ke mereka juga tentang keyakinan kelas yang sudah dibuat ya Bu ya. Kemudian betul. lain juga untuk sebagai pembanding apakah mereka di muatan pelajaran lain juga sudah mulai berubah begitu ya Bu ya, Iya, dengan betul. rencana tadi yang sudah Ibu akan jalankan seperti itu ya Bu ya. Kalau Iya. boleh tahu guru yang akan Ibu libatkan siapa aja nih? Ya, ada guru bahasa Inggris, bahasa Indonesia, guru matematika itu biasanya lebih perhatian itu. Jadi Oh, ya baik. Ya. mereka akan saya libatkan terlebih dahulu sebelum ke guru-guru yang lainnya. Ya. Oke, Bu Ningsi, tetap semangat. Nanti kita bincang lagi ya terkait perkembangan progres anak murid Ibu nih. Bisa seminggu ke depan kali ya curhat lagi nih. Saya juga ingin tahu nih. Ya, Nanti hasilnya seperti apa ya Bu Ningsi ya dari rencana yang akan Ibu jalankan seperti itu. Teman-teman yang lain. Baik Bu Ningsi. banyak ya Bu Farida, saya jadi ada ide ini ya. Terima kasih atas Sama-sama Bu Ningsi. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kita langsung ganti peran ya Bu ya. Oke. Langsung ya. Saya nggak cut dulu nih. Assalamualaikum Ibu Ningsi. Waalaikumsalam Bu Farida, apa kabar? Alhamdulillah. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bu Farida? Betul banget. Saya biar kalau udah nyamperin Bu Ningsi ada ini ya yang mau dibicarakan nih Bu. Biasa saya minta solusi nih, kita sharing nih terkait problem yang saya sedang hadapi dengan murid. Oh iya, Jadi kenapa? ini ada satu murid saya di kelas. Saya kan ini sudah mau berakhir ya satu semester. Dia bisa mengikuti pembelajaran, hanya saja kondisinya di kelas satu anak ini itu dia sampai dengan hari itu kalau ngikutin pembelajaran tuh harus saya harus kasih perhatian khusus dulu. Saya harus tenangkan dia dulu. Anaknya bisa mengikuti pembelajaran, bukan tipikal anak yang ABK, hanya saja ya seperti itu, selalu mencari perhatian gurunya gitu, terutama saya karena kan saya di SD ya, karena guru SD itu kan borongan ya Bu ya. Bergantian itu pada saat jam agama sama olahraga saja. Jadi berasa sekali gitu. Saya senang bisa kalau bisa menjadi sosok yang nyaman untuk dia. Hanya saja kan ketika pembelajaran harus selalu seperti itu, jadi kan memakan waktu juga ya Bu ya. Jadi anak murid yang lain tuh merasa oh Ibu ke dia terus gitu. Saya sih wajar gitu, karena kan mereka masih anak kelas 4 SD, kalau merasa jealous atau apa ya. Nah itu saya bagaimana ya Bu ya terkait anak ini ya. Oh iya, saya boleh saya bertanya kembali Bu Farida? Boleh Ibu. Bu Farida ingin melakukan, sebetulnya ingin berharap apa terhadap anak ini? Saya inginnya diharapkan dari anak ini. Saya inginnya anak ini tuh mandiri gitu, motivasi intrinsiknya muncul gitu Bu, karena kan memang ini anak bukan anak ABK, cuma saya menyadari sepertinya ada kebutuhan dasar dia, kebutuhan kasih sayang gitu kan yang tidak terpenuhi, maka dia selalu mencari perhatian saya sebagai wali kelasnya, seperti itu Bu. Saya ingin dia motivasi intrinsiknya untuk belajar itu muncul dan memahami bahwa murid yang lain juga butuh perhatian saya dan sama-sama semuanya harus saya bina, seperti itu Ibu. Berarti selama ini sebetulnya Bu Farida sudah mencari tahu ya anak ini itu apa di rumahnya. Apa boleh tahu juga sebelumnya pernah melakukan komunikasi atau tidak dengan orang tuanya? Ya, saya pernah ke rumahnya, karena kan sambil survei KJP juga ya Bu, monitoring KJP. Kemudian di sekolah sudah 3 kali dipanggil, tapi sepertinya antara dialog saya dengan anaknya, dengan dialog dengan orang tua itu saya dapatkan fakta yang tidak match, tidak cocok. Seperti misalkan kalau saya tanya anak ini di rumah kamu ngaji atau tidak, maksudnya kan agar pembinaan akhlaknya juga bisa lebih ketimbang di sekolah ya Bu ya, kan jam pelajaran agama hanya 3 jam pelajaran, sekarang kurikulum merdeka. Nah maksudnya kalau dengan
di rumah kan pengajian bisa lebih ya Bu ya, agar akhlaknya juga bisa lebih digembleng gitu kan di luar jam sekolah. Saya tanyakan ke anak ini, katanya tidak ada uang untuk Oh, ke pengaji, ibaratnya untuk ya. bayar mengikuti Berarti pengajian. Sedangkan tanya ibunya, katanya anaknya yang tidak mau seperti itu. Jadi ada ada, miscommunication, iya, ketidaksesuaian benar-benar. fakta, iya seperti itu. Pernah nggak Bu Farida meminta bantuan orang lain ketika menangani anak ini? Pernah nggak? Untuk Ada satu saat, coba diingat-ingat, ada satu saat anak ini bisa ditangani gitu. Pernah nggak gitu? nah ini Dengan cara kalau apa untuk waktu itu nanganinnya? Ya. untuk guru lain saya komunikasi dengan guru lain, dengan guru agama, dengan guru PJOK. Kondisi belajar sama Bu, jadi dia tuh selalu seperti minta perhatian guru gitu. Jadi Oh, berarti dia tuh ke banyak seolah guru. ingin guru itu ke Ya. dia. Nah seperti itu selalu diawali seperti itu gitu. Jadi guru itu setiap guru yang belajar dengan dia, melakukan pembelajaran dengan dia pasti 15 menit sampai 30 menit kadang Bu. Oh, Ke fokus ke dia dulu. Dia iya, seperti iya, iya. minta diperhatiin lebih dulu ketimbang teman-teman yang lain. Terus terhadap guru-guru kelas yang lain pun, karena kan suka minta perhatiannya bukan guru yang di kelasnya dia saja. Ternyata guru kelas lain juga ketika jam istirahat atau guru piket seperti itu tuh. Seperti itu juga. Jadi seperti minta diperhatikan gitu. Entah itu berbuat ulah atau apa seperti itu. Nah, pernah ketemu satu momen saya dialog sama dia yang dia sampai nangis itu ya ketika ditanya, kamu bagaimana ngaji atau tidak gitu kan, itu penting buat masa depan kamu. Kalau di sekolah kan jam agamanya kurang, terus kamu juga kan belajar pelajaran yang lain seperti itu, jadi harus seimbang. Kamu pernah tidak kalau menjahili teman, kamu di posisi teman seperti itu menjahilin. Nah, saya coba buat kesepakatan seperti itu, akhirnya dia meneteskan air mata. Cuma ya nanti besok begitu lagi. Oh, gitu. Menurut Bu Farida, misal ketika mau memulai pembelajaran, kan anak itu minta perhatian lebih ya. Nah, terus ketika Bu Farida ingin ke murid yang lain, apa bisa dengan cara kinestetik kita langsung menggandeng gitu kan? Menggandeng anak tersebut. Jadi tangan kita ada di tangannya dia, kita ajak dia, tapi kita perhatiannya ke orang lain. Apakah itu bisa dilakukan? Maaf Bu, suara Ibu agak kecil ke saya. Maksudnya saya pegang tangan dia, tapi mata saya ke anak-anak yang lain. Seperti itu ya? Belum sih Bu, belum saya coba kalau yang itu. Biasanya kan kita kalau sama anak seperti itu ya. Apakah itu pernah dicoba gitu? Belum. Selama ini saya kalau saya menghadapi dia ya saya anggota tubuh saya, mata saya tertuju ke dia. Jadi memang yang lain jadi teralihkan seperti itu. Ya, murid-murid yang lain. Nah, itu yang yang betul sekali Bu Ningsi, seperti itu trouble saya. Jadi yang lain ngerasa jealous dan ngerasa terabaikan seperti itu ketika saya menghandle satu anak ini. Saya belum mencoba tadi yang Bu Ningsi sampaikan. Ya, ini mah saya cuma pas kebetulan ada ide, barangkali bisa membantu. Lalu kira-kira menurut Bu Farida, dukungan apa lagi yang dibutuhkan nih sama Bu Farida? Nah, ini selain curhat ke saya atau saya melakukan apa untuk Bu Farida? Nah, ini terkait yang lain sepertinya saya harus sering mengadakan pendekatan interpersonal ya Bu ya, karena terkait tadi kalau saya telisik ke orang tuanya faktanya beda yang diceritakan saya. Allahu alam ya yang mana yang benar, cuma saya berusaha tanya ke guru yang rumahnya dekat dengan anak ini. Ya, Bu Puri menyampaikan memang mohon maaf orang tuanya juga kurang care Bu. Makanya tadi analisis saya sampai pada kesimpulan ini sebenarnya anak kurang kasih sayang gitu. Makanya saya bilang sebenarnya kalau ini anak misalkan diminta untuk diinstruksikan untuk apa, kalau sambil caranya dielus ya, dibaik-baikin, sebenarnya bisa. Itu doang yang saya tangkap, ini anak itu benar-benar
apa ya, cari kasih sayang itu jadinya di sekolah seperti itu, Bu. Jadi kalau dia tidak dapatin itu ya udah jahil sama yang lain seperti itu. Karena memang saya pada saat saya kunjungan ke rumah juga ini anaknya ada 4 tapi beruntun gitu Bu, jaraknya 2 tahun 1 tahun seperti itu. Ya mungkin kalau orang tua ketika saya tanya nggak mau terus terang atau apa, mungkin ada sesuatu apa sih Ya image pasti, atau apa pasti atau lah. mungkin Cuma kan iya kita nggak seperti bisa itu. menelisik lebih Iya, dalam gitu kan. iya, Kita fokusnya ke anak murid tersebut ketika di kelas saja, paling gitu ya. Nah, Jadi menurut Bu Farida, kira-kira kalau yang tadi saya usulkan akan efektif atau bagaimana? Nah, terus ketika di luar jam pelajaran, kita langsung tegur tuh anak gitu, atau enggak setiap mau masuk jam pelajaran kita langsung cari tuh anak, jadi benar-benar seolah-olah kita sangat memperhatikan dia. Nah, itu kira-kira bisa nggak tuh gitu mengurangi mengurangi fokusnya kita ke dia supaya kita bisa fokus juga ke anak murid yang lain. Jadi saya iya. sudah usul ini. Iya, betul Bu. Terima kasih Bu, saya sudah diingatkan nih. Jadi saya dapat nih poin ide barunya nih. Yang pertama, ketika berusaha untuk memberikan perhatian kepada dia dengan cara memegang tangannya, tapi saya Ya, juga tidak lost communication dengan yang lainnya, dengan cara menatap ya, juga yang lain. Itu yang pertama. ya, Terus yang kedua, betul. rencana berikutnya saya akan lebih intens mengadakan pendekatan interpersonal dengan si anak ini gitu kan, agar dia merasa terpenuhi Ya, bagian ranah perhatian dan kasih sayang. Kalau yang ketiga tadi, ketika di sekolah saya langsung mencari dia itu sudah saya coba lakukan. Cuma ini masih kurang puas sepertinya dia kalau tidak benar-benar saya yang ada di depan dia seperti ya, itu. Jadi yang tadi dua rencana yang tadi itu akan saya lakukan ke depannya Bu Ningsih. ya, ya, oke, oke. Itu berarti udah ini ya, udah plong nih Iya, ya. iya, Kita udah iya. tahu mau gimana ke Iya. depannya dicoba. Nah, terus kira-kira membutuhkan siapa atau dukungan berupa apa lagi nih untuk mengontrol, untuk mengoreksi, untuk merefleksi. Nah, apakah nanti si anak tersebut ada perkembangan yang bagaimana gitu. Nah, apa yang akan Ibu rencanakan? Butuh bantuan siapa, dukungan apa gitu. Iya, untuk menopang rencana aksi saya tetap akan melibatkan teman-teman guru yang lain Iya, seperti yang sudah benar, saya lakukan benar. sebelumnya, termasuk yang guru yang dekat rumahnya anak ini. Kemudian Ya, dengan guru mata pelajaran akan saya cross-check mengenai perkembangan perilakunya, perkembangan pembelajarannya. Seperti itu, Bu Ningsih. tapi Bu Kemudian Farida sama positif di nih ya. di kelas juga saya Nah, akan minta tolong ada beberapa anak yang bisa dimintain tolong untuk nah, ya mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas yang sudah ya, dibuat, setidaknya kan untuk sebaya bisa berjalan juga ya Bu ya. Barangkali ya itu benar tuh, setuju saya, melibatkan teman-temannya juga untuk memperhatikan dia. Jadi dia fokusnya lama-lama berkurang tuh ke guru. Nah, setuju saya tuh sama pendapat Bu Farida malah. Jadi ada itu juga ya, ada masukan tuh ya kalau misalkan teman lain ada yang mengalami masalah yang sama. Nah, kira-kira ke depannya butuh berapa lama atau tidak nih untuk merubah anak ini nih menurut Bu Farida? Mudah-mudahan sih tidak lama ya. Iya, iya. Semoga ya Bu ya. Mohon supportnya Memang selalu ya Bu ya. membutuhkan kolaborasi dengan teman lain dan juga teman-teman dia atau murid-murid yang lain, dilibatkan secara aktif mungkin kali ya ke depannya ya. Ada lagi kira-kira Bu Farida yang mau diungkapkan? Oh, udah cukup Bu. Saya sudah dapat ide barunya nih untuk menangani anak yang satu ini ya. Terima kasih banyak Bu Ningsih. Buat saya itu positif itu Bu Farida, karena anak tersebut masih bergantung sama kita. Betul nggak? Iya, coba kalau bergantung sama orang yang nggak dikenal, akan jadi apa dia? Seperti itu ya. Nah, betul, makanya bukan sosok ibu sebetulnya. Gitu ya. Iya. Berpikir
guru saya nih yang pantas jadi orang tua saya gitu. Pokoknya kita jadi guru ya hanya berusaha memenuhi dia ya gitu ya. Oke Bu Farida, banyak. Ya, terima kasih banyak ya Bu Ningsih ya Ya, untuk sama-sama, ide-idenya. sama-sama. Semoga Ya, berjalan assalamualaikum. dengan baik ya. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.